Ditinggal nikah saat sakit, padahal gajiku 1 M. 2 hari setelah pernikahan, dia panik meneleponku. Apa yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Langit sore itu tampak jingga keemasan ketika Nadira menatap pemandangan dari balkon rumahnya yang sederhana namun hangat. Di tangannya masih tergenggam cangkir teh yang sudah lama mendingin, sementara pikirannya melayang pada kehidupan rumah tangganya bersama Raka, suaminya yang dulu begitu lembut dan penuh kasih. Mereka menikah 5 tahun lalu dengan sederhana, dihadiri keluarga dan sahabat terdekat. Raka waktu itu hanyalah seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan kontraktor, sedangkan Nadira membantu ibunya mengelola toko kecil di rumah. Meski serba terbatas, kehidupan mereka terasa begitu hangat. Raka selalu pulang membawa senyum dan pelukan. "Aku kerja keras buat masa depan kita," katanya dulu sambil mengusap rambut Nadira yang sedang memasak di dapur kecil mereka. Nadira percaya setiap kata yang keluar dari mulut suaminya. Ia mencintai Raka dengan tulus, tanpa menuntut lebih, tanpa menimbang materi. Namun, waktu mengubah banyak hal. Sejak Raka dipromosikan menjadi kepala proyek di kantornya, sikapnya mulai berubah perlahan. Ia mulai sibuk, sering pulang larut malam, dan tidak lagi tertarik mendengar cerita sederhana istrinya. Dulu, mereka selalu makan malam bersama sambil tertawa kecil membahas hal-hal sepele. Tapi kini, meja makan itu lebih sering sepi, hanya berisi Nadira yang menunggu sendirian di antara piring-piring yang sudah dingin. Malam itu, Nadira duduk di kursi ruang tamu dengan cahaya lampu redup. Di depan televisi yang menyala tanpa suara, ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Wajah Raka di foto tampak bahagia, penuh janji dan harapan. Ia tersenyum kecil, namun di balik senyum itu ada sesak yang sulit dijelaskan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Raka masuk. "Lembur lagi. Jangan tunggu. Tidur aja dulu." Sederhana, singkat, dingin. Tak ada lagi kata sayang, tak ada lagi penjelasan panjang seperti dulu. Nadira menatap layar ponselnya lama, lalu meletakkannya di meja. Dalam hati ia mencoba menghibur diri. Mungkin Raka sedang lelah. Mungkin memang butuh waktu untuk beradaptasi dengan tanggung jawab barunya. Tapi di sisi lain, hatinya tak bisa menolak perasaan bahwa suaminya kini menjadi orang asing di rumah yang dulu dibangun bersama dengan cinta. Pagi berikutnya, seperti biasa, Nadira menyiapkan sarapan meski tahu Raka jarang sempat menikmatinya. Ia menata meja dengan rapi, meletakkan roti panggang dan secangkir kopi yang masih mengepul. Raka turun dengan kemeja rapi dan parfum mahal yang belakangan sering ia gunakan. Aroma yang sama sekali asing bagi Nadira. "Kopinya sudah siap," ucap Nadira lembut. Raka hanya melirik sekilas, mengambil tas kerja dan berkata cepat, "Aku nggak sempat, ada meeting pagi ini." Tanpa mencium kening istrinya seperti dulu, ia bergegas keluar rumah. Pintu tertutup meninggalkan keheningan yang terasa menggigit. Nadira berdiri di ambang dapur menatap cangkir kopi yang perlahan mendingin. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia bukan menangis karena dimarahi, bukan juga karena dilupakan sesaat, tapi karena merasa kehadirannya kini tak berarti lagi di mata orang yang paling ia cintai. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Nadira menghabiskan waktu mengurus rumah, menyiapkan makan, dan menjalankan bisnis online-nya yang diam-diam berkembang pesat. Ia tak pernah menceritakan soal bisnis online-nya pada Raka, bukan karena ingin merahasiakan, tapi karena setiap kali ia mencoba berbicara, Raka selalu menganggap remeh. "Bisnis online itu cuma mainan, Dir, gak bisa diandalkan," kata Raka suatu malam ketika Nadira dengan antusias menunjukkan desain produk baru. Kalimat itu membuat Nadira terdiam. Ia menunduk menahan sesak yang menggumpal di dada. Ia hanya menjawab pelan,
Aku cuma ingin bantu sedikit. Raka tersenyum tipis, tapi senyum yang penuh kesombongan. Gak usah repot, aku kan kerja buat kita. Kamu di rumah aja, cukup. Kalimat itu menampar harga diri Nadira lebih keras dari yang Raka sadari. Ia bukan wanita yang malas. Sejak kecil ia terbiasa bekerja keras, membantu keluarganya berdagang. Ia tahu rasanya berjuang dari bawah, menabung rupiah demi rupiah. Tapi sekarang semua itu seolah tak berarti di mata suaminya sendiri. Malamnya, ketika Raka sudah tertidur, Nadira duduk di ruang kerja kecil di sudut rumah. Di sana, laptopnya menyala, menampilkan laporan keuangan bisnisnya yang terus naik. Pesanan datang dari berbagai kota, pelanggan semakin banyak. Dalam diam, Nadira tersenyum, bukan senyum bahagia, tapi senyum getir. Ia sukses di dunia yang Raka anggap remeh, tapi justru gagal mempertahankan cinta yang dulu begitu ia jaga. Ia menulis di buku catatannya, kadang cinta tidak mati karena pengkhianatan, tapi karena rasa dihina dan diremehkan oleh orang yang seharusnya melindungi. Dari balik jendela, lampu kota masih menyala terang, tapi di dalam rumah itu cahaya mulai meredup, sama seperti cinta yang perlahan kehilangan sinarnya. Nadira menatap layar laptopnya sekali lagi sebelum mematikannya. Ia menarik napas panjang dan berbisik dalam hati. Mungkin suatu hari nanti dia akan tahu betapa berharganya sesuatu setelah kehilangan. Dan malam itu, ia tidur dalam keheningan yang panjang. Sementara di luar hujan mulai turun perlahan, seolah ikut menangisi awal dari luka yang akan tumbuh semakin dalam. Hari-hari berlalu dengan ritme yang mulai berubah. Raka yang dulu begitu lembut, kini hampir tak pernah tersenyum pada Nadira. Tatapan matanya dingin, suaranya kaku, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pisau yang perlahan menggores hati. Nadira mencoba memahami, mencoba menyesuaikan diri dengan perubahan sikap suaminya, tapi yang ia dapatkan hanyalah jarak yang semakin jauh di antara mereka. Setiap pagi, Nadira tetap melakukan rutinitasnya seperti biasa. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, lalu membereskan rumah sebelum mulai bekerja dari laptopnya. Namun, akhir-akhir ini, bahkan aroma masakannya pun tidak lagi mampu memancing Raka untuk duduk di meja makan. Ia lebih sering membawa roti dari luar atau hanya meneguk kopi di mobil sambil menatap layar ponselnya, seolah Nadira hanyalah bayangan yang kebetulan menghuni rumah yang sama. Suatu pagi, Nadira memberanikan diri berbicara saat Raka sedang merapihkan dasinya di depan cermin. "Mas, kita jarang bicara akhir-akhir ini. Aku cuma ingin tahu, ada yang salah sama aku." Raka menatap pantulan wajah istrinya sekilas lewat cermin, lalu menegakkan kerah bajunya tanpa menoleh. "Bukan tamu yang salah, Dir. Aku cuma sibuk. Jangan terlalu sensitif." Nada suaranya datar seolah kalimat itu sudah dihafal. Nadira terdiam. Hatinya terasa sesak, tapi ia hanya tersenyum kecil dan menjawab pelan. "Baik, Mas. Semoga pekerjaannya lancar." Raka beranjak pergi tanpa menatap wajah istrinya sama sekali. Sepeninggalnya, rumah terasa kosong. Nadira menatap meja makan yang penuh dengan makanan yang ia siapkan. Ia menarik napas panjang, lalu duduk di kursi, menatap kursi di seberangnya yang kosong. Dulu, kursi itu selalu diisi tawa, sekarang hanya diam. Di tengah keheningan itu, ia menyalakan laptop dan mulai menenggelamkan diri dalam pekerjaannya. Bisnis skincare yang ia rintis 3 tahun lalu semakin berkembang. Ia memimpin puluhan reseller dari berbagai kota, mengatur produksi hingga strategi pemasaran. Setiap notifikasi di layar laptopnya adalah hasil kerja keras yang tak pernah diketahui Raka. Kalau dia tahu penghasilanku lebih besar darinya, mungkin dia justru marah, gumam Nadira sambil tersenyum getir. Siang harinya, ponselnya berdering. Sebuah panggilan dari asisten produksi yang mengabarkan bahwa stok produk terbaru hampir habis sebelum rilis resmi. Nadira tersenyum lega, lalu segera memberi instruksi tambahan dengan tenang. Sukses ini seharusnya membuatnya bahagia, tapi entah mengapa, kebahagiaan itu terasa hampa tanpa ada seseorang yang bisa ia bagi kabarnya. Ia ingin sekali berkata pada suaminya, "Mas, aku berhasil." Tapi suaminya bahkan tidak menatap matanya. Sore itu, Raka pulang lebih cepat dari biasanya.
Nadira senang bukan main. Ia segera menyiapkan teh hangat dan menyambutnya di depan pintu. "Mas, kok pulang cepat? Aku udah siapin makanan kesukaan Mas." Raka melangkah masuk dengan wajah datar. "Aku cuma ambil beberapa berkas, nanti malam ada acara kantor." Nadira menahan kekecewaan yang tiba-tiba menusuk, tapi ia masih berusaha tenang. "Acara kantor di mana? Biar nanti aku siapin jas yang paling rapi." "Gak usah repot, cukup Amarah yang bantuin aku beresin di kantor." Nama itu baru pertama kali keluar dari mulut Raka. Nadira sempat terdiam beberapa detik. Ia berusaha menelan perasaan aneh yang tiba-tiba muncul di dadanya. "Amarah?" tanya pelan. "Sekretaris baru, orangnya cekatan, banyak bantuin aku di proyek terakhir." Jawab Raka tanpa rasa bersalah. Nadira mengangguk kecil, menutupi kecanggungan dengan senyum yang dipaksakan. "Oh ya, bagus kalau ada yang bantu." Namun malamnya, ketika Raka benar-benar tidak pulang, hati Nadira terasa berat. Ia duduk di ruang tamu sambil menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 2 siang. Ponselnya berkali-kali ia cek, tapi tidak ada pesan masuk, tidak ada telepon, tidak ada kabar. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif. Mungkin rapatnya lama, mungkin sedang ada urusan mendadak. Tapi jauh di lubuk hatinya ia tahu sesuatu sedang berubah. Raka bukan lagi suami yang dulu menelponnya hanya untuk bilang, "Aku kangen." Keesokan harinya, Nadira mencoba menyata hati. Ia pergi ke gudang kecil di belakang rumah yang dulu jarang disentuh, lalu mengubahnya menjadi ruang kerja pribadi. Di sana ia menata meja, laptop, papan ide dan dokumen bisnisnya. Ia menuliskan target besar di papan tulis, capai 1 M per bulan sebelum akhir tahun. Setiap malam, di saat suaminya sibuk di luar rumah, Nadira justru sibuk membangun masa depan tanpa sepengetahuan suaminya. Ia mulai diundang ke berbagai seminar bisnis, tampil dalam wawancara daring, bahkan mendapat tawaran kerjasama dari investor besar. Namun ia tetap merahasiakannya, karena ia tahu jika Raka tahu ia sukses, harga diri suaminya bisa runtuh. Di tengah kesibukan itu, sesekali Nadira menatap cincin kawin di jarinya. Ia mengelusnya pelan, lalu menutup matanya. "Aku masih istrimu, Mas, tapi kenapa aku merasa seperti orang asing di hidupmu?" Kalimat itu sering ia bisikan setiap malam sebelum akhirnya terlelap dengan mata yang basah. Hari berganti dan Raka semakin sibuk. Ia jarang pulang sebelum tengah malam. Setiap kali pulang, aroma parfum asing tercium dari bajunya. Parfum wanita yang bukan milik Nadira. Ia berpura-pura tidak tahu, berpura-pura tidak mencium, tidak melihat, tidak bercuriga, karena ia tahu jika ia bertanya, yang akan ia dapatkan hanyalah kemarahan. Dan benar saja, ketika suatu malam Nadira memberanikan diri menanyakan, "Mas, kenapa pulang selalu larut?" Raka membentak pulan, "Aku kerja, beda sama kamu yang cuma di rumah." Kata "cuma di rumah" itu menghantam lebih keras daripada pukulan manapun. Nadira menunduk, menatap lantai, berusaha menahan air mata. Ia ingin berteriak, ingin memberitahu bahwa penghasilannya bisa menutupi seluruh gaji Raka selama 1 tahun. Tapi ia memilih diam. Ia tahu harga dirinya tidak perlu dibuktikan dengan kata-kata. Sejak malam itu, Nadira benar-benar menutup hatinya. Ia masih mencintai Raka, tapi cintanya perlahan menjadi luka yang menebal, tidak berdarah tapi perihnya terus terasa. Di luar ia tampil tegar, tersenyum pada karyawannya, menghadiri pertemuan bisnis dengan percaya diri. Namun di dalam rumah, ia kembali menjadi wanita yang duduk sendirian menatap pintu, menunggu seseorang yang mungkin tak akan pernah benar-benar pulang lagi. Di hatinya ada doa yang masih ia bisikkan setiap malam. "Ya Tuhan, jika dia memang jodohku, lembutkan hatinya. Tapi jika bukan, tolong kuatkan aku untuk menerima." Malam itu pertama kalinya, setelah sekian lama, Nadira tidak menunggu suaminya lagi. Ia menutup tirai jendela, mematikan lampu ruang tamu, dan membiarkan rumahnya tenggelam dalam keheningan. Tapi di balik keheningan itu, sedang tumbuh sesuatu. Bukan cinta, bukan dendam, melainkan kekuatan. Sebuah kekuatan yang perlahan akan mengubah arah hidupnya selamanya. Hari-hari terasa semakin berat bagi Nadira. Setiap detik di rumah itu seperti berjalan di atas bara yang menyala tanpa henti. Keheningan yang dulu menenangkan, kini berubah menjadi kesepian yang menyakitkan.
Tak ada lagi suara langkah kaki Raka di pagi hari. Tak ada lagi tawa kecil yang dulu mengisi sela waktu mereka. Semuanya terasa dingin, asing, dan menyesakan. Raka semakin sering beralasan pulang larut. Kadang bahkan tidak pulang sama sekali. Setiap kali ditanya, jawabannya selalu sama. Ada rapat mendadak, proyek penting, jangan ganggu. Suaranya terdengar tegas, tapi ada nada gugup yang tak bisa disembunyikan. Nadira merasakan sesuatu yang salah, tapi ia tak punya bukti. Ia memilih diam bukan karena pasrah, melainkan karena masih ada harapan kecil di hatinya bahwa mungkin semua ini hanya fase sementara. Namun kenyataan berbicara lain. Suatu malam saat sedang mencuci piring di dapur, Nadira mendengar notifikasi dari ponsel Raka yang tertinggal di meja makan. Ia tak pernah punya kebiasaan memeriksa ponsel suaminya, tapi malam itu entah kenapa tangannya berhenti bergerak. Nada dering itu seperti memanggilnya, pelan tapi menusuk. Ia berjalan mendekat dengan langkah ragu dan melihat nama pengirim pesan di layar. Namanya Amara. Pesan itu singkat tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup tak karuan. "Mas, jangan lupa jemput aku nanti ya, aku kangen." Tangan Nadira bergetar hebat. Ia menatap layar ponsel itu lama, seakan berharap pesan itu salah kirim. Tapi deretan pesan sebelumnya membuat semuanya jelas. Percakapan mereka berlangsung hampir setiap malam dengan kata-kata manis yang tak lagi pernah ia dengar dari Raka. Air mata Nadira menetes tanpa suara. Ia meletakkan ponsel itu kembali di tempat semula, lalu duduk di kursi ruang makan sambil menatap kosong. "Jadi, ini alasanmu selalu sibuk," bisiknya pelan. Hatinya hancur, bukan karena cemburu semata, melainkan karena pengkhianatan datang dari orang yang ia percaya sepenuhnya. Malam itu ia tidak tidur. Ia hanya duduk di tepi ranjang, menatap sosok Raka yang baru pulang menjelang subuh. Raka berjalan pelan, berusaha tak membangunkannya. Tapi Nadira sudah terjaga sejak lama. Begitu Raka masuk kamar mandi, Nadira menatap baju suaminya yang masih tercium wangi parfum wanita. Aroma yang sama seperti yang tercium beberapa hari terakhir. Dadanya sesat, namun ia menahan diri. Ia tidak ingin membuat keributan, tidak malam itu. Ia tahu ada saat yang tepat untuk berbicara. Keesokan paginya, Nadira mencoba bersikap biasa. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, menyapa dengan lembut seperti tak terjadi apa-apa. Tapi Raka justru semakin acuh. Ia makan dengan cepat lalu berdiri tanpa menatap istrinya sama sekali. Sebelum pergi, Nadira memanggil pelan. "Mas, boleh aku tanya sesuatu?" Raka menoleh singkat. "Apalagi?" "Iya, siapa Amara?" Pertanyaan itu membuat lengkah Raka berhenti sejenak. Wajahnya menegang, lalu dengan nada tinggi ia menjawab. "Dia rekan kerja. Kamu pikir semua wanita di kantor yang aku temui itu selingkuhan?" Nada bicaranya tajam, dan mata Nadira mulai berkaca-kaca. "Aku nggak nuduh, Mas. Aku cuma pengen dengar langsung dari kamu." "Sudahlah, jangan mulai drama pagi-pagi. Aku capek." Bentak Raka, lalu berjalan keluar, meninggalkan Nadira yang berdiri dengan tangan gemetar. Pintu tertutup keras. Keheningan kembali menyelimuti rumah itu, tapi kali ini keheningan yang menyesakan. Keheningan yang membuat Nadira merasa benar-benar sendirian. Sejak hari itu, Raka semakin terang-terangan berubah. Ia tak lagi menyembunyikan panggilan teleponnya, bahkan beberapa kali dengan sengaja menyinggung nama Amara di depan Nadira seolah ingin menguji kesabaran istrinya. Amara itu rajin tahu, kalau disuruh kerja, cepat tanggap. Nggak kayak di rumah ini, semua harus diingatkan dulu. Ucapnya suatu sore, saat Nadira menyiapkan makan malam. Nadira menunduk, menggigit bibirnya agar tak menangis. "Aku minta maaf kalau aku kurang, Mas." Raka hanya mendengus dan pergi tanpa menatapnya. Namun di balik luka yang terus menganga, Nadira tidak membiarkan dirinya hancur. Ia mulai menulis setiap perasaannya di sebuah buku catatan kecil. Curahan hati yang menjadi saksi bisu betapa kerasnya perjuangannya bertahan. Di setiap halaman tertulis doa dan harapan yang sederhana. Agar Raka suatu hari sadar bahwa kesetiaan tak bisa dibeli dan cinta tidak akan bertahan tanpa rasa hormat. Sementara itu, bisnis Nadira berkembang dengan pesat. Ia sering menerima undangan menjadi pembicara dalam seminar bisnis perempuan, tapi ia menolak tampil di media. Ia masih ingin menjaga privasinya, terutama agar Raka tidak tahu siapa dirinya sebenarnya di balik layar.
Kalau dia tahu aku sukses, mungkin dia malah semakin membenciku, ujar Nadira kepada asistennya Laila. Laila memandangnya prihatin. Tapi Mbak, sampai kapan terus disembunyikan? Mbak kerja keras luar biasa, sementara suami sendiri malah. Sudah Lai, aku cuma gak mau mempermalukannya. Potong Nadira lirih. Namun kehidupan seolah tak memberi jeda. Suatu malam, ketika Nadira sedang memeriksa laporan keuangan, ia menerima pesan dari salah satu temannya yang juga bekerja di perusahaan tempat Raka berada. Kamu tahu dah, Raka sekarang sering jalan bareng Amara, udah kayak suami istri. Pesan itu membuat dadanya terasa nyeri. Ia membaca berulang kali berharap ada kesalahan, tapi ia tahu kebenaran memang sering datang dengan cara paling menyakitkan. Malam itu Nadira duduk lama di teras rumah. Angin berhembus lembut membawa suara azan dari kejauhan. Ia memejamkan mata, menahan air mata yang tak lagi bisa dibendung. Aku gak minta dia kaya. Aku gak minta dia sempurna. Aku cuma ingin dihargai. Itu saja, gumamnya dalam lirih. Sejak malam itu, Nadira berhenti menunggu. Ia berhenti mencari alasan untuk tetap percaya. Yang tersisa kini hanyalah wanita yang mencoba tetap berdiri meski hatinya retak berkeping-keping. Setiap kali ia menatap cermin, ia melihat bayangan dirinya sendiri. Lelah, tapi kuat. Luka yang dulu membuatnya rapuh kini perlahan menjadi pelindung. Nah, di antara rasa hancur itu, satu tekad tumbuh dalam hatinya. Jika suatu hari Raka menyesal, biarlah ia tahu bahwa perempuan yang dulu ia hina, kini berdiri lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, jam menunjukkan pukul 11:20. Rumah besar yang biasanya terasa hangat, kini seperti kehilangan nyawanya. Hanya suara detik jam di ruang tamu yang terdengar, berdetak telan di antara kesunyian. Nadira duduk di ruang kerja kecilnya, menyelesaikan laporan klien di laptop. Sementara Raka belum juga pulang sejak sore. Namun malam itu ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Perasaannya tak enang. Naluri seorang istri yang telah hidup bersama suaminya bertahun-tahun membuat hatinya gelisah. Ia mencoba menepis pikiran buruk, tapi kegelisahan itu semakin menekan dada. Saat Raka akhirnya pulang menjelang tengah malam dengan langkah gontai dan aroma parfum wanita yang tidak biasa, Nadira mencoba menahan diri. Ia hanya menyapa pelan. "Sudah makan?" Tanyanya lembut, meski dalam hati terasa perih. Raka hanya menjawab singkat, "Sudah, aku capek, jangan banyak tanya." Nadira diam. Ia tahu, Raka berubah. Dulu setiap pulang, suaminya selalu mencium keningnya. Bercerita panjang lebar tentang pekerjaan, tentang klien, bahkan hal-hal kecil. Tapi kini, yang tersisa hanya dingin dan jarak. Saat Raka mandi, ponselnya berbunyi di meja makan. Layar menyala, memperlihatkan notifikasi dari nama yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Amara, I love you. Nadira menelan ludah. Jemarinya gemetar saat membuka pesan itu. "Kangen kamu. Jangan lupa, besok lunch bareng aku ya. Aku udah pilih tempat romantis. I love you." Dunia seakan berhenti sesaat. Dadanya terasa sesak, matanya panas, dan air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia menatap ponsel itu lama, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin ia membaca percakapan mereka, semakin hatinya hancur. Foto-foto makan malam, panggilan sayang, bahkan rencana liburan berdua, semuanya seperti tamparan keras bagi seorang istri yang setia. Ketika Raka keluar dari kamar mandi, Nadira masih duduk di kursi ruang makan. Wajahnya pucat dan ponsel itu di tangannya. "Ini apa, Raka?" Suaranya pelan, tapi tegas. Raka sempat terkejut, namun hanya sebentar. Lalu ia mendengus dan menarik ponselnya kasar. "Kamu ngapain buka HP-ku?" bentaknya. "Karena aku istrimu. Aku berhak tahu siapa Amara ini," balas Nadira, suaranya bergetar menahan tangis. Raka tertawa sinis. "Haha, kamu cemburu buta, Nadira. Jangan lebay. Amara itu cuma teman kerja. Tapi sepertinya kamu memang tidak pernah berubah ya. Selalu penuh curiga." Nadira menatapnya tak percaya. Teman kerja?
Teman kerja macam apa yang bilang kangen kamu dan rencana lunch romantis? Raka menatapnya tajam. Ya, karena dia tahu cara menghargai aku. Tidak seperti kamu. Dia berkelas, cantik, punya wawasan luas. Tidak seperti kamu yang cuma tahu kerja dan rumah. Ucapan itu menghujam hati Nadira seperti pisau tajam. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ia menatap suaminya lama, seolah mencoba mencari sedikit sisa cinta di matanya. Namun yang ia temukan hanyalah kebencian dan keangkuhan. Jadi, selama ini kamu merasa aku tidak cukup, Raka? Ucap Nadira lirih. Raka mengangkat bahu. Kamu yang membuatku jenuh, Nadira. Kamu terlalu sibuk dengan bisnis bodoh kamu. Lupa jadi istri. Mungkin kalau kamu bisa seperti Amara, aku tidak akan bosan. Malam itu Nadira hanya bisa menangis dalam diam. Ia tidak membalas kata-kata suaminya. Ia tahu tidak ada gunanya berdebat dengan seseorang yang sudah kehilangan rasa. Saat Raka masuk ke kamar dan membanting pintu, Nadira tetap duduk di ruang makan, menatap kosong ke arah gelas yang masih berembun. Dalam hatinya sesuatu mulai berubah. Luka itu tidak lagi hanya tentang cinta yang dikhianati, tetapi tentang harga diri yang diinjak-injak. Beberapa hari kemudian, Panto berkata apa-apa pada Raka, Nadira mulai mempersiapkan langkah. Ia menemui notaris, mengatur ulang dokumen perusahaan dan aset-aset investasi. Semua harta yang sebelumnya atas nama bersama, kini perlahan dialihkan menjadi miliknya pribadi. Ia melakukannya diam-diam, tanpa dendam, tanpa emosi, hanya dengan hati yang telah belajar dari rasa sakit. Setiap malam saat Raka pergi entah kemana, Nadira mengunci diri di ruang kerjanya. Ia bekerja keras, memantapkan posisi perusahaannya, memastikan segala asetnya aman. Ia tidak lagi berharap pada Raka, tetapi mulai belajar berdiri dengan kekuatan sendiri. Namun meski dirinya berusaha tegar, hatinya tetap menjerit setiap kali mendengar suara mobil Raka larut malam dengan aroma parfum asing yang kembali tercium di udara. Di kamar yang sama, di randang yang sama, Nadira menatap langit-langit sambil menahan air mata. Ia bertanya pada dirinya sendiri, sejak kapan cinta yang dulu membuatnya bahagia berubah menjadi luka yang dalam seperti ini? Rasa sayang masih ada, tapi perlahan digantikan oleh kehancuran yang tak bisa diperbaiki. Ia tahu badai sesungguhnya belum datang, namun ia sudah bersiap sekuat mungkin agar saat semuanya runtuh, ia tidak lagi menjadi korban, melainkan seseorang yang mampu berdiri tegak di atas reruntuhan hatinya sendiri. Hari-hari terakhir terasa begitu berat bagi Nadira. Tubuhnya mulai tak mampu menahan beban pikiran dan tekanan batin yang menumpuk selama berbulan-bulan. Ia jarang tidur, makan pun hanya sesuap, 2 suap. Setiap malam ia memaksa diri bekerja di depan laptop, mencoba melupakan rasa sakit di dada dengan menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Tapi sesungguhnya, ia hanya sedang berusaha bertahan dari kehancuran yang ia alami. Suatu malam, tubuhnya tiba-tiba limbung. Pandangan berkunang, nafas terasa sesak, dan dunia di sekitarnya berputar. Ia mencoba memegang meja, namun pandangannya gelap. Tubuhnya jatuh, menghantam lantai dingin ruang kerjanya. Suara barang-barang yang terjatuh terdengar keras di tengah malam yang sunyi. Asisten rumah tangga yang mendengar suara itu segera berlari dan menemukan Nadira tergeletak tak sadarkan diri. Panik, ia segera memanggil ambulans. Dalam perjalanan ke rumah sakit, tubuh Nadira semakin lemah, wajahnya pucat, dan jantungnya berdetak lambat. Sesampainya di rumah sakit, dokter segera menanganinya. Stres berat, kelelahan, dan tekanan darah drop, kata dokter kepada perawat yang mendampingi. Dia butuh istirahat total. Jika terlambat di bawah, kondisinya bisa berbahaya. Saat Nadira sadar, aroma obat dan suara mesin monitor menjadi teman pertamanya. Tubuhnya lemah, infus menancap di tangan, dan kepalanya terasa berat. Ia menoleh ke sekeliling, mencari seseorang, berharap ada sosok suaminya di sana. Sekadar duduk di kursi menunggunya. Tapi yang ada hanyalah ruang kosong.
"Bu, jangan banyak gerak dulu ya," ucap perawat lembut. Ibu sempat pingsan karena kelelahan. Nadira mengangguk pelan. "Suami saya sudah tahu saya di sini?" tanyanya dengan suara parau. Perawat itu menatap ragu. "Kami sudah menghubungi nomor darurat yang ibu berikan, tapi nomornya tidak aktif." Nadira terdiam. Ia tahu nomor itu, nomor Raka. Ia menutup mata, air matanya menetes perlahan. Di saat tubuhnya begitu rapuh, di saat ia bahkan tak kuat membuka mata terlalu lama, orang yang paling ia harapkan malah memilih menghilang. Hari berganti malam, tidak ada kabar, tidak ada pesan, tidak ada panggilan dari Raka. Hanya suara mesin infus dan langkah perawat yang sesekali lewat di lorong rumah sakit. Namun di hari kedua, dunia Nadira benar-benar runtuh. Seorang rekan bisnis yang datang menjenguknya tampak gugup saat membuka ponsel. Wajahnya berubah saat tanpa sengaja sebuah notifikasi muncul di layar. Postingan yang sedang ramai di media sosial. Dengan suara bergetar, rekan itu berusaha menyembunyikan ponselnya, tapi Nadira melihat sekilas. Ada foto yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Raka dan Amara sedang berdiri di pelaminan, mengenakan busana pengantin dengan senyum bahagia. "Tidak mungkin," gumam Nadira lemah. Tangannya bergetar saat meminta ponsel itu, dan ketika ia membaca keterangan foto di bawahnya, "Selamat menempuh hidup baru untuk pasangan bahagia Raka dan Amara." Seluruh dunia di sekitarnya terasa runtuh. Daganya terasa sesak, nafasnya tersendat. Ia menatap layar itu lama, matanya buram karena air mata yang tak berhenti mengalir. Gambar itu begitu menyakitkan, lebih tajam dari luka fisik manapun. Di saat ia terbaring lemah di rumah sakit, orang yang seharusnya menemaninya justru tengah merayakan kebahagiaan dengan wanita lain. Ia menatap foto itu dengan tangan gemetar. "Bahkan di saat aku hampir mati, dia memilih menikah lagi," bisiknya lirih. Perawat yang masuk tergesa mencoba menenangkannya, tapi air mata Nadira tak bisa dibendung. Ia menggenggam erat selimut, tubuhnya bergetar hebat. Dadanya naik turun menahan tangis yang begitu dalam. Ia tak ingin orang lain melihat betapa hancurnya dirinya, tapi rasa sakit itu terlalu besar untuk disembunyikan. Malam itu, Nadira menatap langit-langit putih rumah sakit dengan pandangan kosong. Dalam pikirannya, kenangan masa lalu datang silih berganti. Malam pertama mereka, tawa bahagia di rumah kecil dulu, mimpi-mimpi yang pernah mereka rajut bersama. Semua terasa seperti mimpi yang berakhir tragis. Ia bertanya dalam hati, apakah selama ini aku hanya boneka yang bisa ditinggalkan saat tak lagi menarik? Namun di tengah rasa hancur itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Bukan dendam, melainkan kesadaran bahwa ia sudah terlalu lama mencintai orang yang salah. Ia mulai mengerti bahwa cinta yang sejati tidak akan tega meninggalkan di saat yang paling rapuh. Air mata itu mengalir lagi, tapi kini ada sedikit keikhlasan di dalamnya. Ia tak tahu bagaimana kelanjutan hidupnya nanti, tapi malam itu ia bersumpah dalam diam. Ia akan bertahan, tak peduli sedalam luka yang ditinggalkan. Karena jika hidup memberinya rasa sakit sebesar ini, berarti Tuhan sedang menyiapkan kebangkitan yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan di dalam kesunyian ruang rawat itu, Nadira menggenggam hatinya sendiri, retak tapi masih berdetak. Udara pagi terasa berbeda ketika Nadira keluar dari rumah sakit. Langit tampak lebih jernih, tapi hatinya masih berdebu oleh luka yang belum kering. Tubuhnya memang sudah mulai pulih, namun di dalam dada, rasa sesak masih sering datang tiba-tiba setiap kali mengingat Raka dan pengkhianatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari pertamanya di rumah terasa sunyi. Tak ada lagi suara langkah Raka, tak ada percakapan pagi, tak ada cangkir kopi hangat di meja makan, hanya sepi yang menjadi teman setia. Tapi di tengah kesunyian itu, Nadira mulai belajar berdamai.
Ia tidak ingin terjebak di masa lalu yang menyakitkan. Ia tahu, jika ingin sembuh, ia harus menata ulang hidupnya, dari hati yang hancur hingga bisnis yang sempat terabaikan. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Nadira kembali ke meja kerjanya. Di hadapannya, bertumpuk laporan klien, rencana pengembangan usaha, dan tumpukan proposal kerjasama. Dulu, semua itu terasa berat, tapi kini justru menjadi alasan untuk tetap hidup. Ia menyibukkan diri, bukan untuk melupakan, melainkan untuk mengubah luka menjadi kekuatan. Hari-hari berlalu, Nadira mulai merekrut tim baru, anak-anak muda berbakat yang memiliki semangat kerja tinggi. Ia memperlakukan mereka seperti keluarga, membangun lingkungan kerja yang sehat dan penuh kepercayaan. Ia juga memperbaharui strategi pemasaran dan menjalin koneksi dengan berbagai mitra bisnis. Dalam waktu 6 bulan, usahanya mulai melesat jauh di atas harapan. Ia membuka cabang baru di Surabaya, Bandung, dan Medan. Setiap cabang berkembang pesat karena kepemimpinannya yang tegas namun bijak. Namanya mulai dikenal di dunia bisnis, muncul dalam berbagai majalah dan acara wirausaha muda. Tapi berbeda dengan kebanyakan orang yang haus pujian, Nadira menolak tampil di publik. Ia lebih suka bekerja diam-diam, membiarkan hasil yang berbicara. "Bu Nadira, sekarang omset perusahaan kita sudah menembus 1 miliar per bulan," ujar sekretarisnya suatu pagi dengan mata berbinar. Nadira hanya tersenyum kecil. "Bagus, tapi jangan berhenti di sini. Gunakan sebagian keuntungan untuk beasiswa anak-anak karyawan kita. Aku ingin perusahaan ini bermanfaat, bukan cuma besar." Itulah Nadira, perempuan yang pernah hancur tapi tak membiarkan luka itu menjadikannya kejam. Ia tidak membalas siapapun, ia hanya membalas kehidupan dengan kerja keras dan kebijaksanaan. Sementara itu, di tempat lain, Raka mulai merasakan getirnya balasan hidup. Setelah menikah dengan Amara, kehidupannya tidak seindah yang ia bayangkan. Amara yang dulu tampak lembut berubah menjadi sosok yang penuh tuntutan. Setiap hari, ia meminta barang-barang mewah, perawatan mahal dan liburan ke luar negeri. Raka yang dulu bekerja di perusahaan besar kini mulai tertekan. Perusahaan tempatnya bekerja terseret dalam skandal keuangan besar. Nama Raka ikut tercemar karena posisinya sebagai manajer keuangan. Ia dipecat tanpa pesangon, bahkan dituduh ikut menikmati dana gelap. Ia mencoba melamar ke beberapa tempat lain, tapi reputasinya sudah rusak. Tak ada yang mau menerimanya. Tagihan menumpuk, cicilan rumah baru dengan Amara macet, dan hubungan mereka mulai retak. "Raka, aku capek hidup seperti ini," bentak Amara suatu malam. "Katanya kamu punya koneksi. Mana buktinya? Aku nggak mau hidup susah." Raka hanya diam, menunduk lesu. Dulu ia begitu sombong, meninggalkan Nadira demi kebanggaan palsu. Kini ia hanya pria pengangguran yang tak punya arah. Sementara Nadira di sisi lain semakin bersinar. Ia sering menghadiri acara sosial, membantu para perempuan korban kekerasan rumah tangga untuk bangkit. Ia tahu betul bagaimana rasanya hancur, dan ia tidak ingin perempuan lain mengalami hal yang sama. Suatu hari, ia diundang ke salah satu stasiun TV untuk berbicara mengenai perjalanan bisnisnya dan cara ia bertahan dan menghadapi rintangan hidup. "Bagaimana Anda membangun kembali hidup Anda setelah melewati masa sulit?" ujar presenter itu dengan rasa heran yang ikhlas. Nadira tersenyum tipis, menatap kamera dengan mata yang tenang. "Tidak ada rahasia," jawabnya lembut. "Saya hanya belajar untuk tidak menyerah pada rasa sakit. Karena kadang luka yang paling dalam justru yang paling banyak mengajarkan arti hidup." Kalimat itu kemudian menjadi kutipan yang viral di berbagai media sosial. Banyak perempuan terinspirasi oleh kisahnya, tanpa tahu bahwa di balik ketegaran itu, ada air mata yang pernah jatuh bertahun-tahun lamanya. Di malam-malam sunyi, Nadira masih kadang menatap keluar jendela melihat bintang yang berkelip. Ia tidak membenci masa lalunya, meski kenangan itu masih menorehkan luka. Ia hanya belajar untuk menerimanya, karena dari sanalah ia tahu bahwa tidak semua kehilangan harus disesali. Ada yang justru menjadi titik awal perjalanan menuju kekuatan yang sesungguhnya. Dan tanpa disadari, roda kehidupan mulai berputar ke arah yang lain. Nadira naik ke puncak dengan ketenangan, sementara Raka mulai tenggelam dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Namun tak satu pun dari mereka tahu bahwa takdir masih menyimpan satu pertemuan tak terduga yang akan mengguncangkan keduanya lagi. Hari-hari Raka kini jauh berbeda dari dulu. Dulu, ia bangga duduk di kursi manajer dengan setelan jas rapi, disambut karyawan yang menghormatinya setiap pagi. Sekarang, ia lebih sering duduk di ruang tamu rumah kontrakan kecil, menatap dinding kosong sambil memegang kepala yang penuh beban. Tagihan listrik menumpuk di meja.
dan ponselnya terus berdering dari nomor-nomor tak dikenal, para penagih hutang. Sementara itu, Amara yang dulu selalu tampil memikat di depan Raka, kini berubah menjadi sosok yang tak lagi manis. Setiap hari, mulutnya seperti pisau. "Kamu ini nganggur sampai kapan, Raka?" bentaknya suatu pagi sambil melemparkan piring bekas sarapan ke wastafel. "Aku nggak mau hidup miskin begini. Katanya kamu bisa kasih aku hidup enak, ternyata cuma omong kosong." Raka menatap istrinya tanpa daya. "Aku sudah berusaha cari kerja, Mar. Tapi situasinya nggak semudah itu. Reputasiku hancur karena kasus kantor lama." "Alasan?" potong Amara dengan nada tinggi. "Kamu pikir aku mau dengar alasanmu setiap hari? Aku butuh uang, bukan janji." Raka terdiam. Kata-kata itu menancap dalam, tapi ia tak lagi punya tenaga untuk melawan. Ia hanya bisa menatap tumpukan surat di meja, sebagian di antaranya berisi tagihan dari kredit motor, rumah, dan kartu kredit yang dulu digunakan Amara untuk membeli barang-barang mewah. Malamnya, Raka duduk di depan rumah sendirian, rokok di tangannya hampir habis, sementara pikirannya melayang ke masa lalu. Ia teringat bagaimana dulu Nadira selalu menyambutnya dengan senyum, menyiapkan makan malam, bahkan menghiburnya saat ia pulang dengan wajah lelah. Kini ia hanya ditemani dinginnya angin malam dan suara Amara yang masih mengomel di dalam rumah. Ia memejamkan mata, menahan perasaan menyesal yang jatuh bertubi-tubi. "Kenapa dulu aku begitu bodoh?" bisiknya lirih. Namun penyesalan itu datang terlambat. Nadira sudah terlalu jauh melangkah, terlalu kuat untuk dipatahkan lagi. Di sisi lain kota, kehidupan Nadira justru semakin stabil. Ia hidup sederhana meski kekayaannya terus bertambah. Rumahnya kini lebih luas, tapi ia tetap memilih menempati ruangan kecil di lantai atas untuk bekerja dan beristirahat. Ia menghabiskan pagi dengan membaca, lalu berangkat ke kantor dengan mobil sederhana tanpa supir pribadi. Para karyawannya mencintainya karena ketulusannya. Ia tidak pernah memandang seseorang dari jabatan dan selalu memberi kesempatan bagi siapapun yang mau belajar. Namun di balik ketenangan wajahnya masih tersimpan luka yang belum sembuh. Setiap kali ada pria yang datang mendekat, menawarkan perhatian, atau sekedar makan malam, Nadira selalu menolak halus. "Terima kasih, tapi saya belum siap," jawabnya setiap kali. Teman-temannya sering bertanya, "Sampai kapan kamu mau menutup hati, Nadira? Kamu sudah sukses, cantik, dan kuat. Kamu pantas bahagia lagi." Nadira hanya tersenyum tipis. Bahagia itu bukan tentang dengan siapa, tapi bagaimana hati bisa tenang. Dan hatiku belum siap untuk percaya lagi. Malam-malamnya sering diisi dengan kesepian yang sunyi. Kadang ia duduk di balkon, menatap langit sambil menyesap teh hangat. Angin malam berhembus lembut, tapi di matanya ada kilatan sayu yang tak bisa disembunyikan. Ia bukan tidak ingin mencintai lagi. Ia hanya takut disakiti dengan cara yang sama. Namun, meski luka itu masih ada, Nadira kini tak lagi rapuh. Ia telah menjadi wanita yang tahu kapan harus berhenti berharap dan kapan harus memaafkan, meski belum bisa melupakan. Sementara itu, hidup Raka makin berantakan. Amara pergi meninggalkannya setelah menjual perhiasan yang dulu ia beli dari hasil uang Raka. Ia membawa semua barang berharga dan meninggalkan surat singkat di meja. "Aku nggak bisa hidup dengan orang gagal. Jangan cari aku." Raka menatap surat itu lama, lalu tertawa getir. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar sendirian. Hari-harinya berubah menjadi perjuangan untuk sekedar bertahan. Ia mencoba bekerja serabutan, menjadi supir ojek online, kadang ikut membantu di warung makan. Setiap malam ia pulang dengan tubuh lelah, duduk di lantai, memandangi langit-langit rumah kontrakan yang bocor. Dan entah kenapa, bayangan wajah Nadira selalu muncul di pikirannya. Senyumnya, suaranya, bahkan tatapan lembut yang dulu selalu menenangkan. Kini semua itu berubah menjadi hantaman penyesalan yang tak berujung. Di sisi lain, Nadira yang duduk di ruang kerjanya malam itu membuka berkas donasi untuk sebuah yayasan perempuan. Ia menatap data itu lama, lalu bergumam pelan. "Mungkin ini cara Tuhan mengajarkanku untuk tidak menyesal, hanya belajar." Ia menutup laptopnya, lalu berjalan ke jendela. Dari sana, ia bisa melihat gemerlap lampu kota yang dulu terasa menyesakan, tapi kini tampak tenang. Dalam hatinya ia tahu,
Karma sedang bekerja dengan caranya sendiri. Tidak dengan balas dendam, tapi dengan keseimbangan. Yang dulu menyakiti kini merasakan getirnya kehilangan, dan yang dulu disakiti kini berdiri tegak tanpa kebencian. Namun kisah mereka belum selesai. Karena takdir, seperti biasa, selalu punya cara yang aneh untuk mempertemukan dua jiwa yang dulu saling mencintai di waktu yang tak pernah diduga. Nadira datang ke seminar bisnis itu dengan perasaan lega, namun juga canggung. Setelah bertahun-tahun bekerja keras membangun usahanya, kini ia sudah dikenal sebagai salah satu pengusaha perempuan muda yang sukses di kotanya. Ia duduk di barisan tengah, mengenakan blazer biru tua dan kerudung putih sederhana. Wajahnya tenang, matanya teduh, tapi sorotnya menyimpan banyak cerita yang tak perlu dijelaskan. Saat istirahat makan siang, seorang pria menyapanya dengan senyum ramah. "Nadira? Kamu Nadira kan? Aku Arman, dulu rekan kerja Raka di perusahaan konstruksi." Nadira menatap pria itu beberapa detik, mencoba mengingat, lalu tersenyum sopan. "Oh iya Mas Arman, sudah lama sekali ya. Apa kabar?" Mereka berbincang ringan, tapi percakapan itu perlahan membawa aroma masa lalu yang selama ini ia hindari. Arman, tanpa membaksud menyakitinya, mulai bercerita tentang Raka, suami yang dulu meninggalkannya demi wanita lain. "Jujur, aku kaget waktu dengar kabar terakhir. Katanya usaha Raka bangkrut, rumahnya dijual, mobilnya juga. Aku bahkan dengar dia sempat kerja serabutan buat nutup utang," kata Arman dengan nada prihatin. Nadira diam. Tangan yang menggenggam gelas kopi sedikit bergetar, tapi wajahnya tetap datar. "Oh, begitu ya?" jawabnya pelan. Ia tersenyum kecil, tapi bukan senyum kebahagiaan. Lebih seperti senyum getir yang keluar dari hati yang sudah terlalu sering terluka. Dalam pikirannya, muncul bayangan saat Raka pergi meninggalkannya dengan kalimat dingin. "Aku butuh kebahagiaan yang gak bisa aku dapetin sama kamu." Dan kini, kebahagiaan itu justru berbalik menjadi penderitaan. Katanya sekarang dia tinggal di rumah kontrakan kecil. Amara, ya perempuan itu, kabarnya juga udah gak sesayang dulu. Mereka sering ribut. Lanjut Arman. Nadira hanya mengangguk, seolah tak ingin membicarakan lebih jauh. Ia berusaha tetap menjaga harga dirinya di depan orang lain, walau hatinya perlahan tertarik pada kisah itu. Bukan karena dendam, tapi karena iba yang menyayat hati. Setelah seminar selesai, Nadira duduk di mobilnya cukup lama. Ia menatap keluar jendela melihat langit sore yang mulai memerah. "Jadi begini akhirnya, Ra," gumamnya lirih. Ia menatap cincin lama yang masih ia simpan di dalam laci tasnya, bukan karena masih cinta, tapi karena benda itu mengingatkannya akan kesalahan yang pernah membuatnya kuat. Hari-hari berikutnya Nadira sibuk dengan kegiatan sosial perusahaannya. Ia membantu perempuan korban kekerasan rumah tangga untuk mandiri secara ekonomi. Tapi entah mengapa, di setiap wajah perempuan itu, ia sering melihat bayangan dirinya dulu. Terluka, ditinggalkan, namun tetap bertahan. Malam itu, setelah pulang dari acara amal, Nadira berhenti di lampu merah. Di seberang jalan, ia melihat seseorang sedang menuntun motor tuanya yang mogok. Tubuhnya tampak kurus, rambutnya acak-acakan, wajahnya tirus dengan sorot mata lelah. Ia sempat memincingkan mata, memastikan pandangannya tak salah. Itu Raka. Ia menatap dalam diam. Dunia seakan berhenti berputar. Pria yang dulu meninggalkannya dengan sombong kini tampak seperti bayangan masa lalu yang kehilangan arah. Bajunya lusuh, sepatu bekas cat semen, tangannya hitam oleh oli. Ketika lampu berganti hijau, mobil di belakang membunyikan klakson. Nadira terkejut dan buru-buru melajukan mobilnya. Tapi sepanjang jalan, pikirannya kosong. Ada perasaan campur aduk di dadanya. Bukan senang, bukan dendam, hanya iba yang menyayat hati. Malam itu, Nadira tak bisa tidur. Ia teringat tatapan mata Raka tadi. Bukan tatapan angkuh seperti dulu,
melainkan tatapan seseorang yang kalah dalam hidupnya sendiri. Tanpa sadar, air matanya menetes, bukan karena cinta, tapi karena rasa kemanusiaan yang masih tersisa. Dalam hatinya ia berkata lirih, mungkin inilah cara Tuhan menunjukkan bahwa setiap perbuatan ada balasannya. Aku tidak perlu membalas apa-apa, karena waktu sudah melakukannya untukku. Namun takdir belum selesai mempermainkan perasaan mereka. Ia tak tahu bahwa beberapa hari lagi, sebuah kejadian tak terduga akan mempertemukan mereka kembali. Bukan karena kebetulan, tapi karena kehidupan memang pandai menulis skenario yang tak pernah kita duga. Malam itu, jam menunjukkan pukul 11:30. Langit di luar jendela tampak gelap tanpa bintang, dan hanya suara hujan rintik yang terdengar di antara sunyi. Nadila baru saja selesai membereskan hadiah-hadiah kecil dari perayaan ulang tahunnya yang sederhana bersama sahabat-sahabatnya di rumah. Ia tersenyum kecil, merasa tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun hidupnya tak diliputi kesedihan. Namun ketenangan itu pecah seketika ketika ponselnya berdering. Nada deringnya menusuk sunyi malam, memecah suasana damai. Ia menatap layar. Nomor itu tidak asing. Ia menatap lebih lama. Jantungnya mulai berdetak tak beraturan. Nomor itu, nomor yang pernah ia hapus bertahun-tahun lalu, tapi entah kenapa masih tertanam kuat dalam ingatannya. "Raka," bisiknya pelan. Tangannya bergetar saat menekan tombol jawab. "Halo?" Suara di seberang terdengar parau, tergesa dan penuh kepanikan. "Nadira, tolong aku." Suara itu berat dan nyaris tak dikenali, namun nadanya membuat dada Nadira sesak. "Raka?" Ia hampir tak percaya. Aku kecelakaan. Di rumah sakit sekarang. Amara, dia kabur, bawa semua uangku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi." Nadira membeku. Tak ada suara keluar dari bibirnya. Dunia seolah berputar cepat, bayangan masa lalu muncul silih berganti. Malam saat Raka meninggalkannya tanpa penjelasan, tangisan yang ia tahan selama berhari-hari, kehancuran yang membuatnya jatuh sedalam-dalamnya. Dan kini, suara yang dulu begitu menyakitinya kembali memohon pertolongan. "Rah, kamu di mana sekarang?" "Rumah sakit umum, kamar gawat darurat. Tolong, Nadira, aku nggak tahu harus minta tolong ke siapa lagi." Setelah panggilan itu berakhir, Nadira terduduk di tepi ranjang. Pandangannya kosong. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ada bagian dari dirinya yang masih ingin membenci, tapi juga bagian lain yang tak tega membiarkan seseorang menderita. Apalagi seseorang yang pernah menjadi bagian penting dari hidupnya. Hatinya berkecamuk. Ia berjalan mundar-mandir di ruang tamu. Logika dan perasaannya bertarung hebat. "Dia dulu ninggalin kamu tanpa rasa kasihan, Dira. Kenapa sekarang kamu harus peduli?" Suara batinnya berbisik tajam. Namun di sisi lain, ada bisikan lain yang lebih lembut. "Kamu tidak perlu membalas luka dengan luka. Terkadang menolong bukan karena mereka pantas, tapi karena kamu sudah tumbuh lebih kuat." Tanpa sadar, Nadira mengambil kunci mobil. Hujan di luar semakin deras, namun langkahnya tetap teguh. Ia mengenakan jaket tebal dan memacu mobilnya menembus jalanan malam yang basah. Di dalam mobil, pikirannya melayang. Ia masih mengingat dengan jelas bagaimana dulu Raka begitu angkuh, meninggalkannya demi kenyamanan dan wanita lain. Tapi kini, hidup berputar cepat. Orang yang dulu menganggapnya tidak cukup, kini terpuruk dan tak punya siapa-siapa. Setibanya di rumah sakit, udara dingin menyeruak, bercampur dengan aroma antiseptik. Langkah Nadira terdengar pelan di lantai yang mengkilap. Ia mencari ruang gawat darurat dengan hati yang berdebar keras. Di balik tirai 07, ia melihat seorang pria dengan perban di kepala, tubuh penuh luka, dan mata yang tampak sayu. Itu Raka.
Untuk beberapa detik, waktu seperti berhenti. Nadira berdiri terpaku, menatapnya dengan campuran getir dan iba. Raka membuka matanya perlahan, menatap ke arah pintu. Begitu melihat Nadira, ia langsung menunduk. Air matanya mengalir begitu saja. Nadira, maaf, aku nggak tahu harus kemana lagi. Suaranya serak, seperti seseorang yang sudah lama tak berbicara dengan tulus. Nadira menelan ludah, menahan gejolak di dadanya. Ia ingin marah, ingin bertanya kenapa dulu ia disakiti tanpa alasan. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya berkata pelan, "Istirahatlah dulu, Raka. Aku akan bantu urus administrasinya." Raka menatapnya, terkejut. Kamu masih mau bantu aku? Bukan karena aku masih peduli seperti dulu, Raka, tapi karena aku manusia dan kamu juga manusia. Raka terdiam. Ia menangis. Bukan hanya karena sakit di tubuhnya, tapi juga karena rasa malu yang menghantam hatinya. Ia tidak pernah membayangkan wanita yang dulu ia rendahkan kini berdiri di hadapannya, kuat, tenang, dan jauh lebih berharga dari yang pernah ia sadari. Malam itu, saat Nadira keluar dari ruang perawatan, hujan masih turun deras. Ia duduk di kursi tunggu menatap lampu-lampu redup rumah sakit. Air matanya kembali menetes bukan karena cinta, tapi karena luka yang selama ini ia simpan ternyata belum sepenuhnya sembuh. Namun ada sesuatu yang berubah dalam dirinya malam itu. Ia tidak lagi merasa kalah, tidak lagi merasa kecil. Ia sadar waktu telah mengajarkannya arti kekuatan yang sebenarnya. Bukan pada siapa yang lebih menang, tapi siapa yang mampu tetap berbuat baik meski dulu dihancurkan oleh orang yang sama. Dan tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari babak baru yang akan membuka luka lama, namun juga menuntunnya pada pemahaman yang lebih dalam tentang cinta, kehilangan, dan keikhlasan. Hujan malam itu sudah reda, tapi sisa embunnya masih menempel di kaca balkon rumah Nadira. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan ketenangan yang semu. Di tangannya, ponsel itu masih menyala, menampilkan riwayat panggilan terakhir, nama Raka, tertulis jelas di layar. Ia menatap layar itu lama, terlalu lama hingga matanya terasa panas. Rasa marah dan iba bercampur menjadi satu, membuat dadanya sesak. Ia mencoba menenangkan diri, tapi detak jantungnya tak kunjung stabil. Semua kenangan yang berusaha ia kubur perlahan menggeliat kembali ke permukaan. Ia berjalan pelan ke balkon, berdiri menatap langit malam yang masih mendung. Suasana sepi membuatnya makin terhanyut dalam pikirannya sendiri. Mungkin ini waktunya aku melihat langsung bagaimana rasanya ditinggalkan, gumamnya lirih. Kata-kata itu keluar begitu saja dari bibirnya, namun terasa berat. Ia sadar apapun yang akan ia lakukan setelah ini akan menjadi titik balik hidupnya. Dalam diam, Nadira mengingat kembali masa-masa kelam dulu. Saat tubuhnya lemah di rumah sakit dan tak ada seorang pun yang datang menjenguk. Saat Raka dengan mudah menghapus kisah mereka hanya demi wanita lain yang lebih muda dan cantik. Luka itu memang sudah lama mengering, tapi bekasnya masih terasa perih. Namun malam ini, ketika Raka menelpon dalam keadaan hancur dan putus asa, hatinya seakan diuji lagi. Apakah ia benar-benar sudah sembuh dari masa lalu? Atau hanya menutupi lukanya dengan kesuksesan dan kesibukan? Ia meneguk secangkir teh hangat yang sudah mulai dingin di meja. Jemarinya gemetar, bukan karena takut, tapi karena perasaan yang tak bisa ia definisikan. Sebagian dirinya ingin mengabaikan, membiarkan karma bekerja sebagaimana mestinya. Tapi sisi lain, sisi lembut yang dulu membuatnya rela menahan lapar demi Raka, membuatnya tak tega. Ponselnya berdering lagi. Nomor yang sama. Nadira menatap layar itu kali ini, lebih lama dari sebelumnya. Matanya memejam dan di sela-sela nasas ia menjawab panggilan itu. Suara di seberang terdengar parau dan lembah. "Nadira,
Maaf kalau aku ganggu lagi. Aku cuma pengen bilang terima kasih karena tadi kamu datang. Aku gak tahu harus ngomong apa lagi. Nada suara itu bukan suara Raka yang dulu angkuh dan keras kepala. Ini suara seseorang yang benar-benar hancur. Udah malam Raka, istirahatlah, jawab Nadira tenang. Tapi aku cuma mau jelasin. Aku tahu gak pantas minta maaf, tapi aku nyesal. Semua yang aku lakuin ke kamu, aku bayar lunas sekarang. Nadira terdiam. Kata-kata itu menembus benteng hatinya. Ia tidak menjawab, hanya mendengarkan. Dalam suaranya, ada ketelusan yang dulu tak pernah ia dengar. Amara ninggalin aku, Dir. Semua uang habis, pekerjaanku hilang, dan sekarang aku cuma punya rasa sesal. Aku tahu kamu udah bahagia, dan aku gak mau ganggu hidupmu. Aku cuma pengen minta maaf sebelum terlambat. Hening. Hanya suara angin yang terdengar dari sela tirai balkon. Nadira tak tahu harus berkata apa. Air matanya jatuh perlahan tanpa ia sadari. Ia menutup mata dan berbisik. Istirahatlah Raka, semoga kamu lekas sembuh. Sambungan telepon terputus, tapi perasaan di dada Nadira tak ikut hilang. Justru semakin berat. Ia duduk di kursi rotan di balkon, memandangi kota yang masih basah diterpa sisa hujan. Satu bagian dari dirinya merasa lega, tapi bagian lain justru semakin kosong. Ia menyadari, meski hidupnya kini mapan, hati yang dulu hancur itu masih menyimpan serpihan masa lalu yang belum benar-benar selesai. Malam semakin larut dan Nadira akhirnya masuk ke kamar. Namun tidur tak juga datang. Ia memandangi langit-langit, teringat semua janji dan pengkhianatan yang pernah ia alami. Dan entah mengapa, rasa iba itu tak kunjung hilang. Ia tahu keputusannya malam ini untuk menjawab panggilan itu akan membuka pintu masa lalu yang selama ini ia kunci rapat. Tapi jauh dalam hatinya, ia merasa ini bukan kebetulan. Mungkin pikir Nadira, takdir memang sedang mempertemukannya kembali dengan masa lalunya. Bukan untuk kembali bersama, tapi untuk menuntaskan sesuatu yang selama ini belum selesai. Dan di sanalah awal dari pertemuan takdir itu mulai bekerja. Pelan, lembut, tapi pasti. Sebuah kisah yang belum selesai kini mulai bergerak menuju arah yang tak pernah ia bisa bayangkan. Pagi itu, langit Jakarta tampak pucat seolah ikut menanggung beban yang sedang dipikul seseorang. Nadira baru saja turun dari mobil hitamnya di depan rumah sakit tempat Raka dirawat. Sudah seminggu sejak telepon panik itu datang di tengah malam dan selama 7 hari pula pikirannya terus berperang antara hati dan logika. Ia tidak datang untuk membuka masa lalu, bukan pula untuk memberi pengampunan. Ia datang karena kemanusiaan dalam dirinya tak sanggup memalingkan muka dari seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Begitu melangkah masuk ke ruang perawatan, aroma obat dan bunyi alat monitor detak jantung langsung menyambutnya. Di lanjang itu, Raka terbaring lemah. Tubuhnya dipenuhi perban dan infus menancap di tangannya. Wajah yang dulu selalu tampak percaya diri, kini pucat, dan sorot matanya redup seperti api kecil yang hampir padam. Ketika matanya terbuka dan melihat Nadira berdiri di depan pintu, air matanya langsung jatuh. "Nadira?" Suaranya bergetar. Kamu datang juga." Nadira tidak menjawab, hanya berjalan pelan mendekat. Ia menatap lelaki itu dengan campuran emosi. Luka lama yang belum sembuh, iba yang tak bisa dibendung, dan perasaan hampa yang sulit dijelaskan. "Aku cuma mau bilang maaf," kata Raka dengan suara serak. "Aku dulu jahat, terlalu sombong. Aku pikir kebahagiaan itu bisa aku beli dengan harta dan perempuan lain. Tapi ternyata aku malah kehilangan segalanya, termasuk dirimu." Nadira menghela napas panjang. "Aku gak datang untuk mengungkit masa lalu, Ra. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja." Wajah Raka menegang. "Aku tidak baik-baik saja, Nadira. Hidupku berantakan. Aku kehilangan semua yang aku punya. Sekarang aku baru paham. Kamu yang dulu aku tinggalkan justru orang yang paling tulus mencintaiku." Hening sejenak,
Hanya suara mesin monitor yang terdengar, seolah waktu pun menahan napas. Aku gak berharap kamu maafin aku. Aku cuma pengen kamu tahu, aku nyesal. Aku nyesal udah buat kamu terluka segitu dalamnya. Nadira menatap mata Raka, lalu berkata tenang tapi tegas. Raka, aku udah lama memaafkanmu. Tapi bukan untukmu, untuk diriku sendiri. Karena aku sadar, kalau aku terus menyimpan dendam, aku gak akan pernah bisa melangkah maju. Aku sudah bahagia sekarang, bukan karena lupa sama kamu, tapi karena aku berhasil melepaskan semuanya. Air mata mengalir di pipi Raka, sementara Nadira tetap berdiri tegar. Terima kasih, karena kamu datang, Dir. Sekarang aku bisa tenang. Bisik Raka sebelum menutup matanya perlahan. Waktu berjalan pelan, Nadira berdiri lama di sana, menatap seseorang yang dulu menghancurkannya, kini terbaring tak berdaya. Bukan rasa puas yang ia rasakan, melainkan kelegaan. Karena akhirnya, luka itu menemukan ujungnya, bukan lewat balas dendam, tapi lewat keikhlasan. Keluar dari rumah sakit, matahari mulai muncul dari balik awan. Sinarnya lembut, hangat, dan menenangkan. Nadira menatap langit sambil tersenyum kecil. Ada air mata yang menetes, tapi kali ini bukan karena sedih. Itu air mata pelepasan. Ia berjalan menuju mobilnya dengan langkah mantap. Sekali lagi hidup mengajarkannya sesuatu, bahwa tidak semua orang yang datang dalam hidup kita harus tinggal selamanya, dan tidak semua yang pergi pantas untuk dikejar kembali. Kadang, perpisahan justru cara Tuhan menyelamatkan kita dari kehidupan yang salah. Dan saat seseorang menyakiti kita hingga kita hampir hancur, mungkin itu bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan baru menuju versi terbaik diri kita sendiri. Dalam hidup, seringkali kita berusaha mempertahankan orang yang justru ditakdirkan untuk pergi. Namun Tuhan selalu punya cara untuk menunjukkan bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Dari sakit hati, kita belajar menjadi kuat. Dari pengkhianatan, kita belajar menilai ketulusan. Dan dari kehilangan, kita belajar menemukan diri sendiri. Nadira tidak membalas dengan dendam, karena ia tahu waktu sudah melakukannya untuknya. Ia memilih memaafkan, bukan karena lemah, tapi karena hatinya sudah selesai berperan. Kadang kemenangan terbesar bukan ketika kita membuat orang yang menyakiti kita menyesal, tapi saat kita bisa tersenyum lagi tanpa rasa sakit yang sama.